Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di Deklen dan di Money Money, terus di rumahnya Pak Don itu uangnya Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe Deklen, kemudian di rumah dan di tempat money changer, itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tan Kiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Kalau kami tidak berani menyebut. Yang jelas koper di mana uang ditaruh itu adalah koper presiden. Cukup ya? Pak, uang itu berarti uang kerjasama antara Pak Don sama pengusaha itu Pak? Iya. Pak, itu uang. Kalau terkait Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri Pak, dan apa hubungannya Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Pak, pada pemeriksaan hari Sabtu itu polisi menyebutkan nggak Pak apa alat bukti yang kemudian menetapkan Pak Idon sebagai tersangka? Secara normatif pihak penyidik hanya menjelaskan ini perkaranya apa. Tapi hubungan dengan alat bukti atau barang bukti yang disita, pihak penyidik itu menanya dalam konteks BAP, pertanyaan BAP. Dan Pak Idon sudah menjelaskan secara gamblang apa yang dia ketahui terhadap semua barang bukti berupa uang yang disita. Pak, berarti terakhir bertemu Pak Idon itu hari Sabtu. Dan Sabtu. Kemudian terkait dengan rencana pemindahan Pak Idon ke Kejaksaan belum ada info Pak? Gini, kalau untuk rencana pemindahan setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara, saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Memang nanti akan ada hubungan dengan pihak di sana. Nanti, tapi pada saatnya kita akan sampaikan. Pak, ada hubungan dengan Pak Don ini, ada hubungan dengan Ferry Boboho nggak sih Pak? Ada hubungan dengan Ferry Boboho. Nah, dia biang keroknya dia tuh.
gini, dia tukang catut nama petinggi-petinggi Kejagung untuk berbagai urusan. Kalau ditanya pernah kenal nggak? Pernah kenal. Itu poinnya. Tapi menerima uang Pak Febri nggak sih lewat dia, Pak Don ini? Enggak. Dan keterangan si Ferry Babin juga nggak ada menyebut si Don tentang penyerahan uang itu. Pak itu berarti Boleh maju ini. Ya. Kami sedang mendalami konstruksi kasus yang dibangun oleh teman-teman dari Kortas dan Polda. Secara umum, tadi yang sudah saya sampaikan, secara spesifik kami sedang mengkonstruksikan sesuai dengan informasi dan bukti yang kami miliki. Ini hubungannya apa? Relevansi alat bukti dengan Mas Idon itu apa? Relevansi perkara sangkaan dengan Mas Idon itu apa? Tentu kami harus by bukti kan, bukan asumsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.